Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini hari keempat kita berpuasa masih memberikan nikmatnya, nikmat karunia berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang ingin bersama-sama mengikuti berpuasa tapi tidak diberikan berupa nikmat kesehatan. Jadi patutnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tak lupa kita pula mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan Islam seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Kami beranggotakan yang pertama saya Al-Ashari Maulana, yang kedua Sulfikar Wahid, dan yang ketiga adalah Syekhul Islam. Baiklah, mari kita melangkah ke materi. Bagian A, pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah merupakan amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan menggunakan sarana harta benda, dan ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta. Ibadah maliyah juga bisa digunakan sebagai sarana investasi amal yang tak akan pernah berhenti pahalanya walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, atau bisa dikenal dengan nama amal jariah. Yang kedua adalah macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama adalah zakat. Zakat mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Sedangkan secara metodologis, syariat zakat merajuk kepada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan macam-macamnya. Zakat terbagi atas dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya yang kedua adalah infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sering digunakan oleh Al-Quran dan hadis untuk beberapa hal, seperti yang pertama, untuk mewujudkan harta yang wajib dikeluarkan yakni zakat. Yang kedua, menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat seperti nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, untuk menunjukkan harta yang diujurkan untuk dikeluarkan tapi tidak sampai di derajat wajib, seperti untuk fakir miskin dan menyumbang pembangunan masjid dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Yang keempat adalah fidyah. Fidyah adalah menempatkan suatu pada tempat lain sebagai tebusan, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkan. Kifrah. Yang kelima adalah kifrah. Kifrah menurut bahasa artinya menutupi, menutup. Kifrah menurut istilah artinya sejumlah denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kifrah juga bisa disebut sebagai taubat. Yang keenam adalah kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, kurban, yang berarti dekat. Disebut juga dengan
udhiyah dan udhiyah yang berarti binatang sembelian seperti unta, sapi, dan kambing yang disembeli pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagian C, urgensi menjalankan ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilakukan dari berbagai segi, antara lain pertama, membersihkan harta dari kotoran, kebakhilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir dan miskin. Kedua adalah berfungsi sebagai pembentuk ekonomi, membentuk makanan bagi yang miskin dan memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial dan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup kesejahteraan dan menghindari dari ketidakadilan sosial. Yang bagian D, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada Allah dan di kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harus dibutuhkan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diwajibkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi harus diwajibkan dalam bentuk ibadah harta, investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Ibadah maliyah seperti zakat termasuk ibadah ijtimah, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Zakat merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat merupakan ibadah fardhiyah yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, pendidikan, aspek kehidupan lainnya. Baiklah, mungkin sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.